Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Ayuhal muslimun ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala telah menyajikan bagi mereka dua surga. Yang pertama ialah jannatul akhirah. Adapun yang kedua ialah jannatud dunya, surga akhirat dan surga dunia. Adapun surga akhirat, maka sebagaimana yang sering kita dengar di dalam Al-Qur'anul Karim ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam yang menjelaskan bahwa itu merupakan suatu tempat kediaman abadi. Di dalamnya banyak kelezatan dan kenikmatan. Apapun yang diinginkan dan diminta oleh para penghuninya pasti akan dikabulkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim." Kalian semuanya nanti di dalam surga akhirat akan mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa kalian, serta segala sesuatu yang diminta oleh kalian. Itu semua sebagai hidangan, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan dan kelezatan surga akhirat itu sudah pasti di atas seluruh kenikmatan dan kelezatan duniawiyah.
Sebab sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala an, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sungguh aku telah menyediakan kenikmatan-kenikmatan untuk hamba-hambaku yang saleh, dengan suatu kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh kedua matanya, tidak pernah didengar oleh kedua telinganya, bahkan kenikmatan yang tidak pernah dirasakan oleh hati seorang hamba. Sehingga kita meyakini pasti segala kenikmatan dan kelezatan surga akhirat nanti ialah di atas seluruh kenikmatan duniawi yang sekarang kita saksikan. Ayuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin juga ternyata Allah Subhanahu wa taala sajikan surga di dalam kehidupan dunia ini. Barang siapa yang tidak bisa masuk ke dalam surga dunia, niscaya dia tidak akan masuk ke dalam surga akhirat. Surga dunia seorang muslim ialah ketenangan hatinya, kenyamanan hidupnya, serta jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang memudaratkannya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga dunia yang paling besar kepada seorang hamba ketika dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih dalam dengan sebenar-benarnya pengenalan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah olehmu bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan serta mengajarkan kepada seluruh manusia supaya mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala jauh lebih dalam, karena pengenalan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengenalan di dunia ini adalah jannatud dunya, surga dunia, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi melalui seorang ulama tabi'in yang bernama Sufyan bin Uyainah rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Dia pernah mengatakan, ma an'amallahu ala ibadihi bi ni'matin afdal min an arrafahum la ilaha illallah. Tidaklah ada suatu kenikmatan yang lebih utama Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba-hambanya dari kenikmatan Allah pahamkan mereka kalimat la ilaha illallah. Maka lihatlah wahai muslim, apabila anda sudah mengenal Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak diibadahi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak kita mintai pertolongan, kita bertawakal kepadanya. Allah lah satu-satunya yang mengabulkan permintaan seluruh hamba-hambanya. Maka berarti kita telah meraih jannatud dunya yang paling besar. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga surga dunia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang selalu berusaha untuk senantiasa menerima, meridhai segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala baik dan buruknya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, ar-ridha bil qadar huwa jannatud dunya
meridhoi segala takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang mukmin adalah surga dunianya, maka apabila kita wahai muslim memperlakukan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada, dengan meridhoi segala pahit dan buruknya, apabila kita wahai muslim selalu mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, apakah yang baik ataupun buruknya, sungguh berarti kita berada dalam suatu kehidupan yang sangat menakjubkan. Itulah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya melalui sahabat Nabi Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala an. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair, in asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabathu darra sabar fakana khairan lah, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sangatlah menakjubkan bagiku, kata Rasulullah, urusan yang dialami oleh orang yang beriman semua dia anggap suatu kebaikan. Apabila dia diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia segera bersyukur kepadanya, hal itu sangat jauh lebih baik untuknya. Dan apabila dia diberi kesusahan, dia diberi kesedihan, musibah, ujian, segera bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga sangat baik untuknya. Wa laisa dzalika illa lil mu'min, tidaklah bisa meraih kehidupan yang sangat menakjubkan demikian kecuali bagi orang yang beriman. Ayuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bermunazaah, protes ataupun mengingkari segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita hanyalah dapat menyebabkan seluruh penyakit hati pada diri seorang muslim. Iyadan billah tabaraka wa taala. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin al jami' innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayyuhal muslimuna ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga surga dunia akan diraih oleh seorang muslim yang hidup di dalam kehidupan dunia ini dengan menjaga solat-solat wajibnya. Maka hendaklah seorang mukmin mencari ketenangan hati dan kenyamanan hidupnya dengan mendirikan solat, sebagaimana hal ini telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam riwayat Imam An-Nasa'i melalui sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu taala an, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa tib wa ju'ilat qurratu aini fis salah. Dijadikan kecintaan untuk diriku dari perkara kehidupan dunia adalah perempuan dan parfum. Kemudian dijadikan ketenangan dalam hatiku ialah di saat mendirikan salat. Salah satu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apabila dalam suatu perjalanan kemudian beliau merasakan kegelisahan dalam hati, rasa letih dan rasa capek, maka beliau menunggu waktu salat sambil berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, marilah kita tenangkan hati kita untuk mendirikan salat. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencontohkan kepada kita. Maka bagaimana hati kita akan menjadi lebih tenang, bagaimana hidup kita akan semakin nyaman apabila kita senantiasa meninggalkan salat. Dari sinilah
Salat dikatakan mengingat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Segala aktivitas yang kita berkecimpung di dalamnya, contohnya apabila terjadi pada hari Jumat, maka tinggalkanlah apabila sudah dikumandangkan adzan salat Jumat. Disitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan ketenangan hati hamba-hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai sekalian orang yang beriman, apabila dikumandangkan kepada kalian azan pada hari Jumat, maka hendaklah kalian bersegera menuju mengingat Allah Subhanahu wa taala untuk salat Jumat. Kemudian tinggalkanlah segala transaksi jual beli kalian. Hal itu jauh lebih baik untuk kalian apabila kalian orang-orang yang mengetahui. Ayuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, wallah, merupakan ketenangan hati seorang hamba. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Ketahuilah bahwasannya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, kalian hatinya akan semakin lebih tenang, semakin lebih tentram, sehingga ketika itulah seorang muslim mendapatkan jannatud dunya. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya siapapun di antara kita yang tidak bisa masuk ke dalam surga dunia, niscaya akan sulit untuk masuk ke dalam surga akhirat. Itulah yang dimaksud ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah subhanahu wa ta'ala, inna fi hadhihi dunyati jannah. Sesungguhnya di dalam kehidupan dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Barang siapa di antara kalian yang tidak bisa masuk ke dalamnya, niscaya tidak bisa masuk ke dalam surga akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk senantiasa mendapatkan surga dunia, sehingga Allah pun Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meraih kehidupan di akhirat nanti dengan mendapatkan jannatul akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti atas segala sesuatu maha kuasa dan maha mampu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat innaka anta qaribun sami'un mujibud da'awat. Allahumma innana nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma innana nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum was'alullaha min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.